ya. Silahkan kalau misalnya belum di print Anda sambil buka handphone nggak apa-apa, atau mau nyatet video silahkan. Mungkin nanti saya butuh bantuan, misalnya saya butuh ini nanti minta tolong dibantu ambil. Makanya Bu tak Ya, silahkan. Untuk pemeriksaan fisik, prinsipnya ketika kita melakukan pemeriksaan fisik bayi itu seharusnya dimulai dari bayi baru lahir ya. Tapi untuk yang kita praktekkan saat ini bukan bayi baru lahir, tetapi bayi mungkin bisa posisinya dia sudah IMD, kita angkat kemudian kita baru melakukan pemeriksaan fisik, atau posisinya sudah 6 jam atau sudah mau pulang, atau mungkin pada saat kontrol gitu ya. Jadi ini pemeriksaan fisiknya bukan ketika dia benar-benar baru lahir kemudian kita cek gitu ya. Maksudnya kita persamaan persepsi dulu. Oke. Prinsip untuk pemeriksaan fisik bayi kalau saya sebutkan di bagian atas, yang pertama adalah ada menjaga kehangatan dan juga menjaga privasi. Kalau menjaga kehangatan, coba diperhatikan bayi itu bisa kehilangan kehangatan dari mana? Ingat lagi. Bisa kehilangan kehangatan. Karena ketika saya akan pemeriksaan fisik ini dia akan telanjang. Nah, coba kita lihat ruangan ini, dia bisa kehilangan kehangatan dari mana? Dari suhunya Bu. Suhunya. Berarti kalau misalnya posisinya Anda saat ini sedang mau melakukan pemeriksaan fisik, ketika Anda merasakan suhu seperti ini harus diapakan? Dikecilkan atau dimatikan, tergantung ya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata kalau Anda dapatnya di rumah sakit, itu biasanya ada bed khusus untuk pemeriksaan bayi. Bednya itu bentuknya hampir seperti inkubator terbuka gitu ya. Tapi di atasnya sudah ada lampu hangat 60 watt dan berjarak sekitar 60 cm. Nah, ketika Anda ternyata berada di BPM atau bidan praktek mandiri, itu biasanya dia tidak punya. Puskesmas saja belum tentu punya gitu kok. Nah, ketika Anda nanti dapatnya di puskesmas atau ternyata dapatnya di BPM, bagaimana cara menjaga kehangatan dia? Kalau ternyata bidan punya lampu, seharusnya di sini ada lampu ya. Sudah. Cepet banget. Jadi kalau ternyata ada lampu, silakan lampunya didekatkan dulu. Jadi sebelum bayi ini dilakukan pemeriksaan, tadi yang saya lupa di kloter 1 itu adalah mempersiapkan alat dulu gitu ya. Silakan Bu, pegang dulu ya. Oke, alatnya harus disiapkan dulu. Jangan lupa Anda cuci tangan pakai handscoon. Kalau ternyata posisinya dia IMD, berarti Anda pakai handscoon dulu, baru ketemu sama ibu. Jangan lupa salam, perkenalkan diri, dan juga sampaikan tujuan. Prosedur kalau perlu disampaikan. Ibu, anggap saja ini IMD ya. Ibu, perkenalkan saya bidan praktik yang pagi hari ini akan melakukan pemeriksaan pada bayi ibu. Jadi nanti adik mau saya periksa dulu, nanti mungkin bajunya akan saya buka Bu, tapi nggak usah khawatir karena kami menggunakan lampu, jadi saya tidak akan sendiri. Nanti saya cek dari kepala sampai kaki, dari atas sampai bawah untuk melihat apakah kondisi bayi secara fisiknya baik atau tidak. Seperti itu ya Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Jangan lupa info. Kalau ternyata Anda lupa belum nyata ini, saya siapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Kita siapkan alat, cek dulu timbangannya sudah 0 atau belum. Seharusnya bayi ketika ditimbang ini jangan kosong. Kenapa? Ini kan ada besinya melukai bayi. Selain itu ini juga akan menghilangkan panas bayi. Kasihan bayinya malah kedinginan kan. Jadi nanti ini harus ada alasnya, setidaknya menggunakan perlak atau pakai ini silakan. Tetapi ketika nimbang bajunya harus dilepas semua, termasuk pampersnya gitu ya. Kenapa? Karena pampers itu bisa menambah berat badan, kurang lebih sekitar betul banget, apalagi kalau sudah tipis ya. Baju juga harus dilepas tuh ya. Jadi setelah ini kemudian ini badan. Kalau di rumah sakit atau di puskesmas ini biasanya bersebelahan Mbak, bersebelahan. Cuma kan kalau seperti ini Anda prakteknya susah ya. Tapi kalau ternyata nanti pada saat ujian kok ditaruhnya di sini, nggak usah dipindah, nggak apa-apa.
nanti tinggal diukur saja. Cuma ini ya, harusnya dibalik. Ini kita skenariokan ketika di ujian saja ya. Nah, posisinya kan seperti ini. Jadi nanti setelah dari berat badan kita harus ini. Dan kemudian setelah berat badan, panjang badan yang harus disiapkan adalah lika, lidah, lila. Metlinnya disediakan. Kita juga tak rapikan malah berantakan lagi. Nah, ini lila apa? Metlinnya didekatkan, kemudian ada cek suhu, pernapasan sama nadi. Itu nanti bisa kita ceknya di sini. Tetapi kalau misalnya mau, nanti disiapkan dulu pen white-nya nanti untuk cek hidung, mulut, anus, vagina. Kemudian ini ada termometer. Siapkan dulu ya. Jadi kalau Anda mau meriksa bayinya di sini, silahkan diletakkan di sini. Jangan lupa ini seharusnya. Iya, saya baru ingat ini tadi kode satu nggak kebayang. Jadi harusnya ada perlak sama ada kain. Jadi biar dia tidak kedinginan. Anggaplah nanti pakainya ini saja. Oke, Ibu sudah saya siapkan izin pinjam bayinya. Boleh saya buka bajunya? Bukan ibu kok. Nah, saya buka dulu. Boleh Bu. Sekalian. Oke. Ini ada catatan ya, kalau di Jawa tidak, kalau untuk Pulau Jawa tidak semua masih praktek seperti ini, tapi kebetulan karena Anda orang Tegal, orang Brebes, Pemalang, Pekalongan, kita masih pakai ini ya. Tapi kalau ternyata nanti Anda sudah ke kota Semarang, ke Jogja, ke Jakarta, ke Surabaya, kalau ternyata kok nggak pakai kasa, jangan dipaksa pakai kasa, gitu ya. Nah, ini silakan kasanya juga ikut dibuka. Kenapa dibuka, Bu? Karena tali pusatnya mau kita cek. Di situ walaupun tidak ada, tapi masuknya ke abdomen. Ya. Silakan dibuka. Kalau orang sini ini nyebutnya apa ya? Kalau saya ketu. Cindung. Oh, cindung. Nah, cindungnya dibuka. Nah, karena kita tidak punya alas sementara waktu, anggaplah ini alasnya dulu ya. Oke. Oh iya, saya lupa. Ketika Anda mau dari awal membuka ini, kalau tadi di kloter 1 saya sudah cerita ya. Jadi ketika Anda mau membuka ini bayi itu kan merasa kita orang asing ya. Jadi ajak komunikasi, nggak apa-apa, dia nggak bisa nyaut, nggak masalah, nangis nggak masalah. Sampaikan, adik, permisi ya, bedongnya mau ibu buka dulu atau mbak buka dulu ya, mau diperiksa. Dingin nggak apa-apa kok adik, gitu. Sambil diajak ngobrol nggak apa-apa. Inform konsen ke bayinya juga. Oke, sudah. Tadi sudah dipastikan 0 ya. Kemudian kita ukur, oh ternyata sekian kilogram. Kalau normalnya kan 2,5 sampai 4 kilogram atau 2.500 sampai 4.000. Harusnya di sini ada alas juga. Oke, kita ukur. Sorry adik. Ya Allah, bidannya kasar sekali. Pastikan bagian kepala nempel. Ya, nempel. Kalau ternyata kalau di rumah sakit atau puskesmas ini sudah nempel di bednya, jadi sudah tidak bisa kita rubah. Kalau posisinya seperti itu, ya sudah bayinya yang diarahkan. Tetapi kalau ternyata seperti ini masih bisa diubah-ubah, cukup bayinya nggak usah digotong-gotong, tinggal kita tarik aja. Kalau sudah, cek sampai kaki. Kaki yang dicek bukan ini ya, tapi bagian bawah. Jadi ketika mau ngecek, diluruskan dulu, kemudian seperti ini. Nah, bagian bawah sendiri ternyata panjangnya 45. Jadi bukan yang dari sini kemudian kita ukur, bukan. Luruskan dulu, karena bayi ketika lahir pasti posisinya begini mbak, pasti nekuk, banyak bergeraknya. Jadi kita luruskan, kemudian seperti ini, nanti terlihat gitu ya. Kalau sudah, minta tolong bereskan mbak. Bentar, sambil nunggu temannya. Oke, silahkan biar nggak ketinggalan. Oke, setelah ini yang kita cek adalah suhu. Buka dulu, cek suhu. Kalau cek suhu, kalau dia punya termogan langsung aja di kepala, nggak apa-apa. Kalau punya yang ear langsung ke telinga.
Tapi kalau bentuknya seperti ini silahkan taruhnya di sini, jangan di anus ya. Walaupun bisa dipakai buat pemeriksaan atresia ini, tapi jangan. Cek dulu sampai pada saat seperti ini, silahkan sekalian ngecek pernafasan dan juga cek nadi. Nah, dicek nih di sini, dipegang. Kalau Anda merasa, Bu saya nggak tahu bedanya. Karena kalau bayi itu sebetulnya bernafas tuh kelihatan, tapi barangkali itu tuh sakjane hanya gerak atau nafas sih, silahkan mau dipegang boleh, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya Bu saya sekalian mau ngitung detak jantung atau nadi, pakai kayak gini boleh nggak? Boleh, silahkan. Nadi tidak harus di tangan, nadi boleh di sini, nggak apa-apa. Sekalian dihitung. Jangan lupa, oh ya tadi saya lupa, jangan pakai ini ya, cincin silahkan dilepas, jam tangan silahkan dilepas, gelang silahkan dilepas sebelum pakai handscoon, karena ini bisa menarik panas bayi gitu ya. Setelah diukur harus 1 menit ya, tidak boleh 15 menit kemudian Anda kali 4. Kalau di rumah sakit kayak gitu Bu, ya jangan diikuti ya. Jangan diikuti. Iya pasti. Saya dulu juga gitu Mbak, bayangin saya kalau oh beda. Kalau Anda masuk ke peri, tahu peri ya? Perinatal, ruang bayi, NICU. Nah, kalau di perinatal atau di NICU Anda tidak boleh dikalikan 15. Harus benar-benar dari nafas jantung itu harus 1 menit. Tujuannya kenapa? Karena bayi itu detak jantungnya masih tidak stabil, tidak teratur betul. Jadi kadang-kadang dia ada berhenti sebentar, kemudian tak lagi. Jadi memang harus kita cek benar-benar harus dalam 1 menit. Kalau sudah dicek suhunya normalnya berapa? 3,5 sampai 37,5. Untuk pernafasan normalnya adalah 50 sampai 60. Jadi jangan kaget kalau nafasnya 60, sesak nafas ini, jangan ya. Jadi bayi itu kalau misalnya posisinya masih 7 hari, kemudian masih mengarah sekitar 1 bulan, itu pernafasannya biasanya 50 sampai 60 kali per menit. Kemudian untuk detak jantungnya biasanya sekitar 100 sampai 120. Kalau di JJ kan 120 sampai 160 ya, tapi ketika dia sudah lahir itu biasanya berkisar antara 100 sampai 120. Tapi kalau Anda menemukan detak jantung di bawah 190 itu sudah bahaya ya. Jadi benar-benar ya itu tadi saya bilang harus benar-benar dicek, karena kalau sudah di bawah 90 berarti dia sedang mengalami shock. Jadi kita harus ada suntik adrenalin lah jenisnya untuk membantu, atau Anda harus melakukan pijat jantung ya, kayak apa namanya, FJP ya kalau bahasanya. Jadi ada kayak sini loh, FJP. Nah jadi kan pemeriksaan kepala sampai kaki. Ini maksud saya kenapa ditutup, karena sebetulnya lebih ke arah ketidaktegaan saya. Sorry ya, saya membayangkan ini anak saya. Jadi kalau Anda nanti praktek harus dibuka ya, jangan ditutup. Cuma kalau di rumah sakit sebaiknya ditutup seperti ini. Kalau di rumah sakit atau di puskesmas, karena kondisi dia bayi beneran, dan ya itu tadi panasnya itu sangat mudah terhilang, betul. Jadi kalau ternyata ruangannya AC-nya cukup tinggi, terus lampunya tidak terlalu hangat, itu harus ditutup. Tapi kalau Anda dapatnya bed yang khusus pemeriksaan fisik bayi, kan hangat tuh, kamu masukin situ aja tangannya hangat banget kok. Jadi dibuka aja nggak apa-apa. Anggaplah ini bed khusus pemeriksaan bayi baru lahir gitu ya. Oke, nah kalau sudah kita lihat dari kepala, dipegang dulu kepalanya. Gede misi ya, pegang, diangkat seperti ini enggak apa-apa. Dicek kepalanya, ukurannya bagaimana, rambutnya bagaimana. Kemudian kita lihat kalau ternyata kepalanya bentuknya bulat, tidak apa namanya, kalau mikrosefal itu kan mulai dari sini ya, dari alis langsung tempurung. Kalau ini kan ada dahinya. Nah kalau ternyata ada dahinya, kemudian ketika Anda raba kok agak bulat, Bu agak nonjol sedikit, gimana? Nggak masalah, nggak apa-apa. Itu masih tergolong mesosefal ya. Jadi ketika Anda menemukan seperti ini, laporkan kepala teraba mesosefal. Tahu tulisan mesosefal? MESOCHEPAL, mesosefal ya. Jadi nanti biasakan ketika cek kepala ngomongnya langsung kepala teraba mesosefal.
Kemudian selanjutnya cek ubun. Coba Anda rasakan bedanya kepala ini dengan ubun-ubun. Satu-satu silahkan. Mumpung kalau ternyata ini datar, jadi ketika kita rapat jangan di sini ya, sorry. Jadi kalau seperti ini ternyata datar, itu berarti dia normal. Berarti nanti kita laporkan tidak ada peningkatan cairan di ubun-ubun. Kemudian di sutura itu, tapi periksanya jangan kayak gini ini ya, ini hanya untuk memperlihatkan saja. Ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil. Jadi kalau persalinan yang Anda raba ini, kalau pas Anda VT yang diraba ini. Nah, di antara ubun-ubun besar ke ubun-ubun kecil ini ada garis yang menyatukan, namanya sutura. Nah, sutura itu ketika posisinya pada saat mau dilahirkan, jadi kepala bayi itu kan masih fleksibel ya tulangnya. Jadi ketika dia keluar dari vagina itu agak sedikit menekan begini. Jadi ditakutkan suturanya itu mengalami perubahan posisi atau menggeser. Jadi dicek setelah ubun-ubun, dicek di sininya. Kalau rasanya kok seperti ini, berarti ada yang namanya molase, ada penumpukan sutura. Tetapi kalau rabanya seperti ini, kalau seperti ini berarti normal. Nah, seharusnya terabanya begini, jadi tidak ada penumpukan. Berarti ini kepalanya dalam batas normal gitu ya. Kemudian kita turun ke mata. Mata inspeksi dulu yang terlihat, ada pus enggak? Atau ada sekret enggak? Pus itu berarti nanti biasanya warnanya putih agak kehijauan. Ya kayak belek gitulah ya. Nah, dilihat, oh tidak ada pus, kemudian dilihat matanya simetris enggak? Kalau kayak gini simetris enggak kira-kira? Simetris. Kalau simetris itu kan berarti dari ukuran sama bentuknya sama, jaraknya juga sama. Kemudian dilihat kelopak mata dari atas dulu. Kalau kelopak matanya kok terlihat lebih tebal dan besar, nanti dicek apakah ada tonic neck atau tidak. Ada kemungkinan dia sindrom Down. Masih ingat ya? Sindrom Down itu apa? Kemudian kita cek konjungtiva. Konjungtiva kita giniin nggak masalah. Sudah di ANSI sudah diajarkan kan? Cara cek konjungtiva. Nah, cek konjungtivanya dilihat warnanya kemerahan atau tidak. Kemudian dilihat skleranya, kemudian dilihat korneanya juga. Ingat ketika bayi baru lahir itu ada kemungkinan korneanya mengalami katarak. Katarak itu terjadi ketika si ibu ketika hamil mengalami kekurangan vitamin A. Gitu ya. Jadi kalau skleranya warnanya putih bagus, tetapi kalau ternyata skleranya warnanya abu-abu, cek korneanya. Tadi betul sklera dulu yang dicek. Kalau skleranya putih oke, nggak masalah. Tapi kalau skleranya abu-abu langsung cek korneanya. Apakah di kornea ada bintik bitotnya enggak, warnanya seperti putih tapi ada di yang hitam-hitamnya itu Pupilnya itu. ya betul. Nah setelah itu kemudian kita cek hidung. Hidung yang kita lihat yang pertama adalah dia nafasnya pakai cuping hidung enggak. Masih ingat ya cara nafas cuping hidung kayak apa? Jadi yang bagian depan kempis gitu. Nah gitu ya. Nafasnya gimana? Oh, penafasannya tidak menggunakan cuping hidung. Ada sekret nggak? Kamu tahu ada sekret nggaknya dilihat dari mana? Di hidung. Diginiin kah bayinya? Enggak kan? Perlu pakai penlet? Silahkan pakai penlet. Cuma hati-hati kalau mata ya. Jadi harus dari samping dulu. Sama halnya kalau, oh ya sebetulnya ada refleks tadi yang saya lupa ajarkan di kloter 1, ada refleks mata yang perlu dicek. Ini nyalainnya gimana ya? Pencet kan? Saya dari tadi saya mencet nggak pernah nyala. Oke, astagfirullahaladzim. Saya patrol sekali. Oke, ketika mau ngecek respon dia cahaya atau tidak, itu ngeceknya jangan langsung begini, tapi dari samping kita gini. Kalau dia berkedip, berarti dia ada respon cahaya. Kemudian dari samping seperti ini ada respon cahaya atau tidak sama. Kemudian sekalian hidung dilihat, ya, apakah ada sekret atau tidak. Nah, kalau ternyata ada sekret sampaikan, kalau tidak ada nggak usah disampaikan, bilang tidak ada sekret. Kemudian kita lihat ada lubang dalam pengertian lubang yang abnormal. Jadi ada labiokisis, ada labiopalatokisis, ada palatokisis. Nah,
palatokisis itu kadang bisa terlihat di hidung, kadang bisa terlihat di mulut. Kalau ternyata di hidung sudah langsung kelihatan di bagian bawahnya kok kayaknya berlubang, berarti tidak ada batas antara mulut dengan hidung, berarti ada kemungkinan dia palatokisis, harus dicek di bagian bibirnya, jadi mulutnya harus dibuka. Tapi kalau tidak ada, nanti mau dicek di mulut silahkan, tidak silahkan, tapi sebaiknya dicek ya. Nanti turun ke bawah, kita cek mulutnya. Mulutnya warnanya apa? Merah kah? Atau pink mungkin? Atau mungkin hijau? Kayak hijau nggak mungkin ya. Misalnya biru atau warnanya pucat ya. Kalau ternyata warnanya biru, berarti dia mengalami asfiksia. Tapi kalau warnanya merah, itu kalau bayi merah itu biasanya sakit malah. Kalau merahnya kayak tahu orang lipstik kan ya, merahnya kayak gitu, ya kayak nama kalian itu biasanya bayinya sakit, entah dia demam atau dia merasa tidak enak badan biasanya. Tapi kalau warnanya pink berarti dia dalam batas normal. Kalau ternyata dia warnanya putih atau mungkin dia terlihat pucat, itu berarti ada tanda-tanda dia mulai mengarah ke hipotermia. Kalau dibiarkan nanti warnanya akan berubah menjadi biru. Nah, kita cek ada labiokisis tidak. Ingat nggak labiokisis apa? Bibir suming. Bibir suming itu biasanya entah ya, ada yang di sini bolong, ada yang di sini, ada yang di tengah. Makanya tadi saya minta di hidung tetap dicek. Ada labiokisis nggak? Kali ini nggak ada ya. Berarti bayi tidak terlihat ada labiokisis. Kita buka. Kalau cara membuka mulut bayi, pegangnya sini ya. Dibuka, kemudian kita cek nih di matanya. Di matanya. Di mulutnya ada palatum atau tidak. Palatum itu di bagian langit-langit mulut dicek. Kalau ternyata punya langit-langit berarti normal. Tapi kalau langit-langitnya kok bolong, berarti dia ada palatokisis. Kalau ternyata labiokisis itu juga harus tetap dibuka. Lah bukan sudah jelas dia bolong kan? Labiokisis sama labiopalatokisis penanganannya beda. Kalau labiokisis dia masih bisa nyusu. Tapi kalau labiopalatokisis itu harus hati-hati. Biasanya harus pakai bahasanya apa? OGT. Nah, ingat ya. Nah, kalau nggak OGT bisa pakai NGT. Jadi cara konsumsinya atau makannya itu tidak boleh langsung. Makanya kalau ada labiokisis harus dicek apakah dia palatumnya kena juga atau enggak. Ternyata ini normal ya, bibir terlihat merah, tidak ada labiokisis, tidak ada palatokisis, tidak ada labiopalatokisis, misal seperti itu. Kemudian kita cek telinga. Telinganya yang pertama dia adalah simetris atau enggak nih? Ukuran simetris enggak? Simetris. Telinga terlihat simetris. Dicek dari mata ke telinga. Simetris juga dengan mata. Kalau ternyata posisinya dia ada di bawah mata, berarti dia apa? Sindrom Down. Sindrom Down. Nah, ternyata ini telinganya simetris. Kita cek ada sekretnya tidak? Dicek. Oh, tidak ada sekret. Tidak ada sekret gitu ya. Kemudian cek, kita turun di leher, kita cek apa saja? Tiroid. Kemudian vena jugularis. Ada lagi? Kelenjar limfa. Kelenjar limfa. Oke. Nah, kalau tiroid di mana? Ada yang bisa nunjukin di sini? Di tenggorokan ya. Iya, tenggorokan tuh di sini. Nih, tiroidnya sebelah mana nih? Di tengah, betul. Jadi kita pakainya jempol ya. Begini, jangan digini, kasihan ya Allah. Nah, ini pegang aja. Aduh, cukup seperti ini saja. Ibarat kata kayak kalian pegang. Kalau orang dewasa kita pakai dua tangan seperti ini ya, berbaring, kemudian seperti ini suruh menelan. Ketika teraba seperti ada jakun yang bergerak, itu berarti normal. Tapi kalau ternyata tidak teraba, dia hipotiroid. Nah, kalau ternyata bayi hipotiroid itu dampaknya luar biasa. Bisa jadi pertumbuhannya dia jadi kerdil, atau dia bisa mengarah ke mandul ketika sudah dewasa. Itu. Kemudian kalau ternyata kok ukurannya lebih besar ya dibandingkan seperti bayi normal, berarti dia ada hipertiroid. Nah, kalau hipertiroid berarti harus dicurigai nih, apakah ini hormon atau jangan-jangan dia sudah langsung terkena infeksi. Takutnya seperti itu. Setelah tiroid kita cek vena jugularis. Vena jugularis di mana? Sebelah kanan atau kiri.
kanan atau kiri, sebelah mana? Kanan kiri, sini juga, termasuk sini kanan, sini kiri juga. Sebelah mana? Kanan. Kanan yang mana? Kanan yang mana maksudnya? Coba. Kanan bayinya. Ini kanan bayi. Ya kan? Sebelah mana nih? Sini. Ya, betul sekali. Jadi yang kita lihat dari bagian telinga. Mau kanan saja boleh, kiri boleh, dua-duanya lebih baik lagi. Jadi ketika cek dari belakangnya sama aja, kalian ngecek ibu hamil dari belakang telinga, kita geret ke bawah sampai sini. Jadi seperti ini diraba, kalau adakah benjolan atau tidak. Normalnya tidak teraba benjolan, gitu ya. Kemudian ada yang satunya adalah kelenjar limfe. Kelenjar limfe itu di antara tiroid dengan vena jugularis. Berarti di sini. Atau di sebelah dekat clavicular. Cara cek lainnya di mana? Di ketiak. Bisa. Boleh di ketiaknya dibuka nanti di bagian sebelah sini ya. Maaf ya kalau bau. Sebelah sini atau sebelah sini. Nah, dibuka, dicek itu apakah ada benjolan atau tidak. Kalau ternyata kok kelenjar limfenya dia ada benjolan, berarti dia sudah ada infeksi di dalam tubuh. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Kemudian sebelum turun ke dada, tadi saya lupa ya, ada bahu dulu dicek. Kalau bayi besar itu resiko bisa mengalami fraktur clavicula. Karena kan kalau bayi besar biasanya persalinannya harus kita tarik begini, harus begini kan. Jadi resiko Yang ininya panggulnya lebar ya. betul, kalau panggulnya sempit susah, tapi kalau panggulnya lebar gampang mbak, lahir aja bayi sebesar apapun gitu. Tapi kalau sudah panggulnya sempit, bayinya 4 kilo lebih, itu susah sekali kan. Nah, resikonya adalah dia mengalami fraktur. Jadi kita cek ada fraktur atau tidak. Kemudian kita raba dadanya. Pada saat dada misalnya, Bu, tadi saya di awal itu lupa ngukur nadi sama ngukur respirasi. Pada saat di dada kamu ukur respirasi boleh nggak? Boleh, kan sekalian, nggak apa-apa. Jadi sambil dilihat dadanya simetris atau tidak. Kalau simetris itu biasanya payudaranya kan agak sedikit besar ya kalau untuk bayi. Kemudian ukurannya simetris tidak. Dari tingginya, dari besarnya itu simetris atau enggak. Kalau ternyata tidak simetris, curigai dia mengalami adanya odem paru. Jangan-jangan dia terlalu banyak masuk ketubannya ke dalam paru-paru. Atau yang kedua, takutnya dia mengalami hernia diafragma. Nah, diafragma itu di antara abdomen dengan dada. Pas bagian sini, Anda raba biasanya ada tulangnya. Nah, pada saat di bawah tulang itu kan biasanya ada diafragmanya. Jadi bentuknya begini. Seperti ini. Jadi kalau ternyata dia bentuknya nggak begini, atau ketika diraba tidak seperti ada tahanan, berarti di sini kemungkinan dia mengalami hernia diafragma. Tapi kalau ternyata seperti ini ada terlihat, biasanya kelihatannya tuh dari abdomennya globuler, bentuknya bulat itu ya. Jadi bentuknya kayak ibu hamil lah, nonjol begini. Tapi kalau ternyata cekung kok mau ke bawah kayak orang kelaparan, itu berarti ada kemungkinan hernia, diafragmanya turun ke bawah gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya Anda temukan hernia seperti itu ketika di anus, di bagian ani itu perlu dicek, jangan-jangan ususnya turunnya sampai anus. Jadi harus dicek sampai seperti itu. Tapi kalau normal, ternyata abdomennya globuler. Dan kemudian ketika Anda kalau bayinya sudah 3 hari, Anda pakai stetoskop, itu akan terdengar bising usus. Tapi kalau ternyata dia sudah 3 hari, kalau baru lahir tidak terdengar, tapi kalau sudah masuk ASI itu nanti akan terdengar bising usus gitu ya. Pada saat di abdomen, cek sekalian nih tali pusatnya. Nah, kalau tali pusat sekarang itu sudah tidak diikat. Mungkin Anda ketika di persalinan diajarinya masih diikat ya. Itu dikarenakan barangkali Anda dapatnya di bagian pelosok yang tidak ada alat untuk menjepit, jadi harus bisa mengikat gitu ya. Nah, jepitannya itu biasanya permanen, nggak bisa dilepas, nggak bisa dibuka. Dia akan lepas sendiri bersama dengan tali pusatnya. Sudah pernah lihat warnanya biru ya? Jadi nanti kan terjepit di sini. Nah,
Pada saat Anda melakukan pemeriksaan tali pusat, dicek tali pusatnya warnanya apa. Normalnya kalau bayi baru lahir sekitar 1 sampai 2 hari atau 3 hari itu warnanya masih biru kehijauan. Tapi kalau sudah 4, 5, 6 itu biasanya mulai menghitam. Sudah mulai 3, 4 itu udah agak coklat sedikit lah. 4, 5 mulai menghitam, kemudian 6 itu seperti batang pohon yang ranting itu. Sudah seperti itu di hari ke-6 dan hari ke-7 normalnya. Kita cek. Misal ini tadi habis IMD, kita cek apakah ada pus atau tidak, ada nanah atau tidak maksudnya. Kemudian apakah ada berbau busuk, nggak usah diginiin, nggak usah. Dari sini aja sudah tercium kan. Kemudian dicek apakah dia ada perlukaan atau nanahnya itu tidak selalu di sini ya, kadang ada di daerah sini juga, jadi harus dicek. Nah, kalau ada abnormalitas yang namanya omfalokel itu biasanya ini tetap ada, tapi nanti di bagian atas keluar dari sini juga sama, itu akan ada selaput yang membungkus, bisa usus saja, bisa usus dengan hati, bisa sampai dia lambungnya juga, itu namanya omfalokel. Nah, kalau Anda ternyata menemukan omfalokel, jangan disentuh ya, jangan disentuh, jangan dibuka, jangan. Anda cukup lihat aja. Nggak usah dilanjutkan pemeriksaan abdomennya, nggak usah dilanjutkan pemeriksaan tali pusatnya. Langsung Anda lakukan penanganan omfalokel, penanganan pertama. Kalau ada omfalokel, silahkan menggunakan kasa, kemudian dicelupkan dengan NaCl. Jangan pakai yang D5. Tahu D5? Selaput yang warnanya hijau. Kalau NaCl selaputnya warnanya orange, agak kemerahan ya. Nah, kalau warnanya kuning itu isinya protein. Nah, kalau misalnya mau menjaga dia biar tidak intinya biar dia terhidrasi, tidak kering, itu pakainya tadi kasa dicelupkan dengan NaCl, ditutupkan, kemudian Anda lanjut ke bagian bawah. Kalau ada omfalokel ya, tapi kalau tidak ada omfalokel ya sudah. Selanjutnya adalah pemeriksaan punggung. Sebelum ke bawah, masih di sini punggung. Mau membalikkan punggung caranya gimana kalau menurut Anda? Perutnya dulu. Coba gimana? Tangannya dulu enggak? Dicoba dulu gimana? Bagaimana akan coba? Kayak gitu. Oke, waktu perut. Nah, jadi nanti belum ada dua bulan kepalanya udah bisa diangkat. Ada yang bisa cara membalikkannya gimana? Selain kloter 1 Perlu diganjel nggak? caranya gimana? Tangannya dimasukkan ke sini, kelihatan ya? Oh iya. Memang banget ya. Mandiin juga gini sebetulnya. Jadi ketika memandikan nanti tinggal diganti seperti ini kalau memandikan. Tapi kalau pemeriksaan cukup seperti ini aja. Dicek punggungnya bagaimana, normal nggak? Kemudian masih ingat kalau di bagian punggung ada resiko apa? Namanya spina bifida. Spina bifida, di bagian sini biar kelihatan semua. Di bagian sini, jadi dari sini ya, ini lumbal 5 namanya. Nah, di bagian sini lumbal 5 sampai lumbal 3, di bagian sini biasanya nanti ada benjolan warna kemerahan. Kalau baru dilihat seperti ini, bayi terlihat ada benjolan, dia jangan diginiin, pecah. Kalau pecah sarafnya langsung kena. Jadi posisi bayi harus seperti ini terus, harus begini terus. Tapi memang harus kita koreksi ya, jadi biar ini tidak menutup harus di. Jadi kalau ternyata ada spina bifida, posisi harus seperti ini terus perawatannya. Tetapi kalau tidak ya biasa. Nah, kita cek ada spina bifida tidak di sini. Tidak perlu ditengkurapkan begini ya, cukup seperti ini, cukup miring begini aja. Oh, ternyata punggungnya dalam batas normal. Kemudian selanjutnya kalau di checklist itu genitalia dulu ya, baru ekstremitas. Nah, kalau saya sebetulnya lebih suka ekstremitasnya duluan baru genitalia. Nanti saya jelaskan alasannya. Tapi nanti kalau Anda praktek mau, Bu saya genitalia dulu, boleh nggak? Silahkan, nggak apa-apa. Yang pertama ekstremitas, dicek dulu gerakannya. Jangan-jangan di sini nggak masalah, tetapi di sini jangan-jangan ada fraktur atau ada yang patah, dicek dulu. Kemudian kita lihat jarinya ada berapa sih? Kalau ternyata kurang dari 5 namanya apa?
jarinya kurang dari 5. Misalnya yang ini mepet deh, yang ini mepet kan 4 kan jadinya. Kalau seperti ini berarti namanya apa istilahnya? Sindaktili. Nah ini yang harus Anda hafalkan ya. Jadi kalau jarinya kurang dari 5 namanya sindaktili. Kaki sama nggak? Sama. Jadi walaupun dia di tangan mau di kaki sebutkan sindaktili. Tapi ketika di askap Anda harus menyebutkan sindaktili pada jari tangan, sindaktili pada jari kaki kalau ada. Nah kalau jarinya lebih dari 5 namanya polidaktili. Nah poli itu kan lebih ya, daktil itu jari. Kalau sinda itu daktil itu kan jari. Kalau sin itu kurang, daktil jari. Berarti sindaktili jarinya kurang. Kalau poli berarti lebih. Sudah dari sini. Nah untuk kaki ada jenis kelainan namanya X dan O. Nah kalau kayak gini kan bentuknya O ya. Normal nggak? Kalau seperti ini normal. Karena memang normalnya bentuknya seperti ini, hampir seperti O. Tapi O yang tidak normal itu adalah ketika kita gabungkan begini, kita luruskan, nggak bisa, nggak bakal mau. Kenapa? Karena tulangnya salah. Kalau O itu biasanya begini mbak, ininya ngadepnya seperti ini, biasanya bagian bawah. Nah kalau dia menghadapnya keluar, itu berarti dia masih dalam batas normal. Jadi kalau Anda menemukan coba diluruskan. Kalau diluruskan tangannya tolong di bawah ini ya. Kalau cara meluruskan bayi jangan langsung diginiin, jangan salah. Cara meluruskan kaki bayi sama dengan tangan. Kaki ada tangan kita ada di bawah ini namanya apa? Lutut. Bawah lutut. Kemudian Anda luruskan begini. Kalau nyuntik gini. Kalau mau injeksi begini, tapi kalau meluruskan begini. Itu ya. Jadi kita tidak menyakiti bayi. Padahal kelihatannya menyakiti ya, padahal enggak. Jadi kita seperti ini tuh mengarahkan, dia akan bergerak sendiri, bukan memaksa. Tetapi kalau kita langsung begini tuh memaksa, agak sedikit berbeda. Kemudian ada namanya X. Kalau X itu begini bentuknya. Maaf ya dek, ini bentuknya X kayak gini. Kalau sudah seperti ini harus dioperasi mbak, harus disesuaikan. Jadi kalau dapatnya O sama X itu harus langsung operasi pembenahan tulang, tapi pada usia tertentu. Jadi enggak setelah lahir langsung operasi, enggak, ada menunggu dulu. Sama seperti bibir sumbing, kita tunggu dulu beberapa bulan, nanti setelah 8 bulan baru dioperasi. Sama halnya O dan X itu ya. Kemudian setelah kita tahu O dan X, kita cek genitalianya. Nggak ada genitalianya mbak. Kalau perempuan, kalau saya sukanya diginiin terus gini. Kenapa? Jadi biar labia mayora sama minoranya membuka gitu ya. Jadi misalnya kita cek kayak gini, membuka, terus dicek ada lubang vaginanya enggak, ada lubang uretranya atau tidak, dicek. Kalau laki-laki tidak perlu ditekuk-tekuk, langsung dilihat aja. Yang pertama dilihat adalah penisnya dulu, karena bagiannya paling atas ya. Penis dipegang, lihat bagian bawah. Bagian bawah ada lubang tidak, bagian atas sendiri ada lubang tidak. Di bagian yang seharusnya keluar, berarti di bagian pucuknya penis ada lubang atau tidak, dicek. Kalau di bagian ujung sudah ada lubang, berarti normal. Kalau di bawah dan di atas ada lubang, berarti dia ada abnormal, harus langsung dioperasi. Biasanya langsung dirujuk untuk dilakukan operasi di rumah sakit besar. Di sini nggak ada, kalau nggak salah kayaknya harus ke Karyadi biasanya. Setelah itu kita cek bagian testisnya. Anda sudah pernah lihat testis belum ya? Punya adik laki-laki nggak? Punya. Pernah lihat waktu masih bayi kan? Nah bentuknya kan seperti salak ya. Nah ketika udaranya dingin, dia akan kenceng, benar-benar kenceng, bulat kayak salak. Ketika dia tidak ingin kencing atau udaranya hangat, dia akan kempes, dia akan akan gimana ya? Jadi kantongnya itu tiba-tiba kempes, terus nanti bolanya ke bawah gitu. Nah, kalau posisinya itu sudah kempes, Anda gampang lihat, testisnya ada 2. Tapi kalau kenceng,
kan nggak kelihatan, dia langsung ngecil. Jadi yang awalnya bisa agak besar jadi tiba-tiba mengecil. Cara ngecek testisnya gimana? Dipegang. Rasanya testis itu ibarat kata Anda pegang klepon. Pernah pegang klepon? Ya. Atau mochi lah. Ketika dipegang kan agak kenyal-kenyal tapi nggak diginiin banget lah gitu ya. Nah, testis itu seperti itu. Jadi ketika posisinya dia sudah sedikit kencang, berarti Anda harus raba, dicek testisnya 2 enggak. Kalau testisnya 1, ini nanti cukup berakibat fatal juga karena hormonnya tidak seimbang. Jadi harus dikonsulkan dengan dokter anak. Nanti dokter anak juga akan ada subspesialis lagi yang ngurus kaitannya dengan kelainan itu. Gitu ya, itu untuk genitalia. Setelah genitalia apa? Anus. Nah, anus sebetulnya tadi bisa dibarengkan dengan punggung sebetulnya. Jadi ketika kita cek kan bisa langsung kelihatan anus ya. Nah, kelihatan anus silahkan dibuka saja. Dilihat. Anus kan warnanya hitam. Kalau tidak ada hitam-hitamnya langsung daging saja, berarti dia jelas atresia ani, tidak punya anus. Tapi kalau ada hitam-hitamnya tolong dibuka. Berlubang tidak. Kalau ada lubang sudah tidak perlu diapa-apakan. Cek dalam waktu 6 jam. Kalau 6 jam tidak BAB, silahkan Anda mau ngecek pakai termometer, mau pakai jari silahkan. Karena kalau menurut saya itu kalau dari awal sudah dimasukkan kita sudah melakukan kekerasan. Itu ada bayi ya. Jadi memang sekarang sudah tidak diperbolehkan. Jadi cukup seperti tadi saja. Kemudian Anda observasi 6 jam. Kalau 6 jam belum BAB tapi mimiknya juga belum lancar, berarti diobservasi sampai 24 jam. Kalau dalam 24 jam kok ternyata tidak BAB lagi, cek ada atresia ani apa enggak. Masukkan termometer enggak apa-apa, tapi jangan dalam-dalam. Cukup ini aja. Cukup sini saja. Yang penting kok kelihatan masuk ya sudah, jangan langsung digini-giniin gitu, jangan ya. Sodomi itu. Soalnya saya baru tahu ternyata di Amerika itu banyak namanya porno bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir sudah dilakukan kekerasan seksual oleh tenaga kesehatan. Saya baru tahu kemarin malah, lemes juga ya. Makanya saya udah jangan pakai termometer. Jadi kalau sudah 24 jam silahkan cek termometer boleh, tapi jangan itu ya, jangan terlalu masuk. Konsultasikan ke dokter biar dilakukan ronsen. Jangan-jangan ususnya kepanjangan atau namanya megakolon, atau jangan-jangan dia memang ada atresia ani tapi di atasnya, jadi aninya atau anusnya punya lubang tapi ternyata ada sekat di atasnya yang membatasi antara usus besar dengan anus gitu ya. Jadi nanti kalau bagian anus nggak usah dimasukkan termometer, tapi secara teori memang menggunakan termometer gitu ya. Oke, kalau sudah silahkan dibungkus. Nah, ini sebetulnya nanti akan saya ajarkan pada saat memandikan bayi, tapi saya nyicil aja ya, jadi biar besok kalian udah ngerti lah. Yang saya sampaikan jujur, saya jadi mahasiswa nggak pernah melakukan ini karena sudah tidak diajarkan. Karena saya kuliahnya di Jogja, kemudian saya tidak mempraktekkan pada anak saya juga, jadi saya juga baru belajar setelah masuk sini. Nah, posisi ini bentuknya kotak, dibuat segitiga ini ya, kemudian letakkan di bawah, jangan di atas, letakkan di bawah, kemudian ini ditutup begini, kemudian nah silahkan diikat di bagian bawah 2 kali, jadi silahkan diikat gitu ya. Ini nanti Anda kalau mau praktek dulu boleh, kemudian silahkan kenakan bajunya. Nah, ini yang perlu jadi catatan, ketika mau menggunakan baju tolong baju itu sudah disiapkan dulu. Jadi sebelum saya selesai, kalau Anda punya asisten atau punya teman sejawat, minta tolong, Mbak tolong siapin baju. Nah, jadi ini disiapkan dulu, nanti silahkan dipakaikan. Nah, ketika memakaikan popok tolong jangan ditaruh di bawah, di atas, nalinya harus di bawah gitu ya. Ini praktek buat besok sih, ya nggak apa-apa lah ya. Silahkan diikat tapi di bagian bawah, di bagian bawah tali pusat ya. Nah,
Ini kalau tadi nutup nggak masalah, hanya itu. Kalau di apa? Nggak boleh, itu udah lama banget, sudah dari tahun 2010 dilarang. Ini masih bisa ya mas? Nggak boleh. Kalau dia mau pakai silahkan, tapi setidaknya Anda sudah edukasi ibu. Sekarang udah nggak boleh pakai gurita lagi, jadi sebaiknya dilepas. Nanti kan banyak yang bilang itu nanti kan perutnya besar bu, lah memang perutnya normalnya besar kok, kalau rata kan malah tadi ya takutnya hernia. Nah, terus itu nggak masalah, nanti pakaikan, silahkan digunakan bedong gitu ya. Silahkan, ada yang mau praktek. Oh jangan lupa setelah selesai ini berikan pada ibunya, sampaikan hasilnya. Ibu, bayinya sudah saya lakukan pemeriksaan, alhamdulillah berat badannya sekian, panjangnya sekian, semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan normal. Silahkan ibu, nah gitu ya. Nah, oke. Kalau sudah, silahkan yang mau praktek.